Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Febrian dengan NIM 152340112 dan yang ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Julian dengan NIM 152340006. Kami berdua dari jurusan Sistem Informasi semester 5 kelas SIRS 51. Pada video kali ini kami berdua akan membuat video tentang bagaimana cara mengimplementasikan middleware menggunakan bahasa Python. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari middleware. Nah, di sini apa itu middleware? Middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan atau perantara antara aplikasi, sistem operasi, basis data, atau komponen perangkat lunak yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi dan pengelolaan data yang lancar antara komponen-komponen tersebut. Secara umum, middleware bertindak sebagai lapisan di antara dua bagian dari suatu sistem, terutama dalam sistem terdistribusi, di mana komponen berjalan di komputer yang berbeda. Dengan adanya middleware, komunikasi tersebut menjadi jauh lebih sederhana. Middleware berfungsi atau bertugas menerima permintaan dari satu komponen, menerjemahkannya jika diperlukan, mengatur alur data, menjaga keamanan, dan kemudian mengirimkannya ke komponen lain yang membutuhkan. Pada sistem terdistribusi, di mana bagian-bagian sistem berjalan di perangkat atau server pada server yang berbeda peran. Middleware menjadi sangat penting karena ia memastikan semuanya tetap terhubung dan bekerja secara serasi meskipun berada di lingkungan yang terpisah. Nah, analoginya itu seperti pelayan atau middleware menerima pesanan dari pelanggan atau front-end dan meneruskannya ke dapur atau back-end lalu mengantarkan hasilnya kembali. Bayangkan sebuah restoran. Pelanggan adalah front-end, dapur adalah back-end, middleware adalah pelayan yang memahami bahasa pelanggan sekaligus bahasa hoki di dapur. Pelayan tidak hanya mengantarkan pesanan, tetapi juga menuliskan detail permintaan, memastikan pesanan tidak tertukar, mengatur antrian, menyampaikan permintaan khusus, dan akhirnya mengantarkan hasil masakan kembali ke pelanggan. Tanpa pelayan yang mengatur alur ini, restoran akan berantakan. Dalam dunia perangkat lunak, middleware melakukan pekerjaan serupa, mengatur aluran informasi, menjaga agar proses berjalan mulus, dan memastikan setiap bagian sistem dapat berfungsi dengan benar tanpa harus saling mengenal secara langsung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis middleware. Yang pertama itu ada message oriented middleware atau MOM. Fungsinya itu pertukaran pesan antar aplikasi secara asynchronous. Contohnya itu seperti Apache Kafka, RabbitMQ, IBM MQ, dan Amazon SQS. Terus yang kedua ada database middleware. Fungsinya itu untuk akses terstandarisasi ke berbagai database. Contohnya seperti ODBC, JDBC, OCI, dan Adonet. Terus yang ketiga ada transaction middleware. Fungsinya untuk mengelola transaksi distribusi dengan ACD properties. Contohnya seperti Java Transaction API atau JTA, Microsoft Transaction Server. Terus yang keempat ada application middleware. Fungsinya platform untuk menjalankan aplikasi bisnis. Dan contohnya itu ada Java EE Server dan atau WebLogic, Sapphire, dan
framework. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memperhatikan bagaimana cara mengimplementasikan middleware ODBC menggunakan bahasa Python yang sederhana. Oke. Jadi mengapa ODBC sebagai studi kasus? Pertama, clear arsitektur berlapis mudah dijelaskan dan divisualisasikan. Kedua, tangible benefit, manfaat langsung terlihat dalam demo. Proven teknologi sudah teruji dalam production environment selama dekade. Comprehensive story dapat mencapai semua aspek middleware dalam satu studi kasus. Kelima, audience relevan untuk technical dan non-technical audience. Ibaratnya itu, jika aplikasi adalah tamu, database adalah daku, maka ODBC adalah pelayan profesional yang mengambil pesanan, menerjemahkan ke bahasa cookie dan mengantar hidangan dengan sempurna. Transparan bagi tamu, krusial bagi operasional. Terus nanti ada langkah pertamanya, download aplikasi di www.abcfriends.org, download HTML. Kemudian teman-teman install examnya, aktifkan Apache dan MySQL, kemudian buat database tugas. Nanti struktur database-nya boleh ikut seperti ini. Kemudian ini nanti aturan konektornya. Jadi teman-teman boleh download di ODBC-nya mysql.com, download konektor ODBC. Saya di sini pilih Windows. Kemudian buka konfigurasi ODBC, tekan Windows +R, pilih MySQL sesuai versi, data source tugas UTS, TCP atau IP server, localhost, portnya nanti 3306, share-nya root, passwordnya sesuaikan dengan MySQL, database-nya tugas. Jadi nanti langkah ketiga, testing koneksi menggunakan Python yang sederhana. Jadi nanti kodenya seperti ini teman-teman. Kemudian langkah keempat, programnya membuat program sederhana menggunakan Python. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini, di langkah pertama itu kita buat tabelnya, database-nya. Kita namakan kampus, tugas UTS 2, tugas UTS 2. Jika sudah namanya mahasiswa. Jumlah kolomnya 4. Jumlah kolomnya 4, kemudian kolom pertama ID, nanti kita pakai auto increment saja. Kolom kedua nama mahasiswa, ketiga kelas, dan keempat NIM. Nama menggunakan varchar, nilainya 100, kelas juga varchar, nilainya 50 saja. Kemudian NIM, varchar juga gunakan varchar 20 boleh, 20, kemudian simpan. Setelah database dan tabelnya jadi, teman-teman boleh pilih control panel, pilih sistem dan security, pilih Windows Tools. Sini kita akan membuat konektornya. Pilih MySQL ODBC yang teman-teman sudah download. Saya di sini download
Kemudian tugas UTS 2, resepsi boleh bebas root, nanti portnya harus sama ya dengan exam. Oke, paspornya tidak ada. TS 2, tes kita tes. Oke, 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 oke. Di sini kita akan coba install pidot VODBC. Oke, set. Di sini saya sudah ada codingannya. Nah, saya sini ya, paste, copy, kemudian paste saja. Ini teman-teman boleh baca Pak. Oke, jadi sini konektornya saya menggunakan Reaper ODBC 3.51, jadi teman-teman boleh sesuaikan ya. Jadi nanti database-nya sesuai nama tabelnya. Tadi tabelnya tugas tes 2. Oke, tes 2. Kemudian mahasiswa, kan nama kelasnya yang sudah. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Password. Oke. Kita jalankan Python pgs.py. Oke, nama masuk, kan nama masuk, kelasnya SIRS51, NIM-nya 1523. Oke. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat apakah datanya sudah ada. Oke, di sini data saya sudah tersimpan. Oke, ID1 Yusuf SR51 dengan NIM. Oke, pada itulah tadi video bagaimana itulah tadi penjelasan bagaimana cara mengimplementasikan middleware ODBC menggunakan bahasa Python menggunakan bahasa Python yang sederhana. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.